Halo kepada semua mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pajak penghasilan pasal 21, di mana pokok bahasan yang akan dibahas adalah mengenai pengertian pajak penghasilan pasal 21, kemudian juga penghasilan tidak kena pajak, kemudian tarif pajak PPh pasal 21 yang terbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian juga ada contoh perhitungan untuk menghitung PPh pasal 21. Jadi untuk PPh pasal 21 ini adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Ya, jadi di sini akan dijelaskan juga mengenai penghasilan tidak kena pajak. Ya, jadi untuk penghasilan tidak kena pajak ini terdiri dari beberapa kriteria. Yang pertama adalah penghasilan yang tidak kena pajak untuk diri wajib pajak orang pribadi. Nah, ini memperoleh penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta. Kemudian juga apabila wajib pajak orang pribadi tersebut kawin statusnya akan mendapatkan tambahan penghasilan tidak kena pajak sebesar 4.500.000. Kemudian berikutnya apabila wajib pajak tersebut memiliki tanggungan, diberikan lagi tambahan penghasilan tidak kena pajak sebesar 4.500.000 yang paling banyak 3 orang tanggungan untuk setiap keluarga. Kemudian apabila wajib pajak tersebut memiliki seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, maka penghasilan tidak kena pajaknya akan ditambahkan sebesar 54 juta. Nah, perlu diperhatikan bahwa penghasilan tidak kena pajak ini ditentukan berdasarkan keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak, yaitu pada tanggal 1 Januari tahun pajak tersebut, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai tarif pajak. Jadi di sini terdapat perubahan tarif pajak. Di sini adalah tarif pajak yang terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Sementara yang ini adalah tarif pajak untuk PPh 21 yang tarif yang lama. Ya, jadi di sini bisa dilihat perbedaannya bahwa untuk penghasilan kena pajak di lapis yang pertama di dalam undang-undang yang tarif pajak PPh pasal 21 terbaru, di sini penghasilan kena pajaknya adalah sampai dengan 60 juta, dikenakan tarif 5%. Kemudian yang lapis kedua di sini untuk penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Kemudian yang lapis ketiga di sini tidak ada perubahan dari tarif yang lama, sama ya. Jadi untuk penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu dikenakan tarif pajak 25%. Nah, kemudian yang di sini yang berubah adalah untuk yang terbaru di sini ada 5 lapis ya, 5 lapis tarif. Jadi untuk penghasilan di atas 500 sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%. Sementara untuk tarif yang lama hanya sampai dengan 4 lapis ya. Jadi untuk penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Nah, sementara untuk tarif yang terbaru di sini untuk lapis kelima penghasilan kena pajak di atas 5 miliar itu akan dikenakan tarif 35%. Tarif pajak terbaru ini mulai berlaku di tahun pajak 2022. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai tata cara penghitungan PPh 21 untuk pegawai tetap. Jadi di sini untuk pegawai tetap dari penghasilan bruto yang diterima itu akan dikurangi dengan biaya jabatan. Kemudian setelah dikurangi biaya jabatan, dikurangi juga dengan iuran dana pensiun apabila ada perusahaannya mengikut sertakan karyawan tersebut di dalam program dana pensiun, kemudian jaminan hari tua, tunjangan hari tua yang dibayar sendiri. Kemudian juga setelah itu akan diperoleh penghasilan neto. Setelah penghasilan neto diperoleh, akan dikurangkan dengan PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak yang tadi sudah dibahas di depan. Kemudian juga setelah dikurangi PTKP akan diperoleh penghasilan kena pajak.
Nah, setelah diperoleh penghasilan kena pajak ini akan dikalikan tarif pajak untuk memperoleh pajak terhutangnya. Ya, tarif pajaknya tadi juga sudah dibahas di slide sebelumnya mengenai tarif PPh pasal 21 untuk orang pribadi, sudah dibandingkan juga untuk tarif yang lama dan tarif yang baru yang berlaku mulai tahun pajak 2022. Ini adalah contoh soal mengenai cara menghitung PPh pasal 21 untuk orang pribadi pegawai tetap. Ya, jadi di sini contohnya adalah Tuan Masri status menikah dan memiliki 3 anak mulai bekerja di 1 September 2020. Selama tahun 2022 menerima gaji per bulan sebesar 20 juta rupiah. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Februari tahun 2022 dalam hal Tuan Masri hanya menerima penghasilan berupa gaji adalah sebagai berikut. Jadi di sini karena penghasilan yang dihitung ini adalah untuk tahun 2022 sehingga sudah menggunakan tarif pajak yang terbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi di sini untuk gaji sebulan adalah 20 juta, kemudian karena Tuan Masri ini adalah sebagai pegawai tetap, maka berhak untuk memperoleh pengurang biaya jabatan. Biaya jabatan yang dapat dikurangkan itu adalah sebesar maksimal 500.000 per bulan atau 5% dikali dengan penghasilan bruto. Jadi apabila didapatkan biaya jabatan yang kurang dari 500.000 akan digunakan di sini adalah biaya jabatan berdasarkan dari 5% dikali dengan penghasilan brutonya. Namun apabila berdasarkan perkalian ini didapatkan angka lebih dari 500.000, maka yang digunakan sebagai biaya jabatan di sini adalah sebesar yang maksimalnya. Jadi maksimal yang diperkenankan adalah 500.000. Dalam kasus ini di mana Tuan Masri gaji sebulan 20 juta, jadi Tuan Masri hanya memperoleh penghasilan bruto dari gaji saja. Jadi langsung saja dikalikan 5% dikali 20 juta. Didapatkan 1 juta. Karena di sini untuk biaya jabatan Tuan Masri berdasarkan perhitungan ini adalah di atas 500.000, maka biaya jabatan yang digunakan adalah sebesar maksimum yang diperkenankan yaitu 500.000. Sehingga didapatkan penghasilan neto 1 bulan adalah 19.500.000. Kemudian di sini untuk penghasilan neto yang telah dihitung 1 bulan tersebut disetahunkan, ya, jadi harus disetahunkan terlebih dahulu, didapatkan 234 juta. Setelah disetahunkan, kemudian dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajaknya. Tadi Tuan Masri statusnya adalah dia menikah dengan 3 orang anak, sehingga penghasilan tidak kena pajak yang dapat diperoleh oleh Tuan Masri ini adalah penghasilan untuk wajib pajak sendiri yaitu 54 juta, kemudian ada tambahan lagi karena wajib pajak tersebut kawin sebesar 4.500.000, kemudian juga tambahan lagi untuk 3 anak, maksimal 3 tanggungan, jadi untuk 3 anak ini bisa ditanggung semuanya, jadi totalnya adalah 3 dikali 4.500.000, didapatkan 13.500.000. 4.500.000. Sehingga di total penghasilan tidak kena pajaknya adalah 72 juta. Nah, kemudian dicari penghasilan kena pajak, didapatkan dari penghasilan yang tadi sudah disetahunkan, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, didapatkan penghasilan kena pajak sebesar 162 juta. Kemudian dihitung pajak terhutangnya berdasarkan tarif PPh pasal 21 yang terbaru. Jadi dari penghasilan kena pajak di sini Tuan Masri mendapatkan tarif pajak sampai dengan lapis kedua. Jadi untuk lapis pertama tadi 0 sampai dengan 60 juta itu adalah tarifnya 5%. Jadi untuk 60 juta pertama Tuan Masri
mendapatkan pajak penghasilan PPh pasal 21 adalah 5% senilai 3 juta. Jadi 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta rupiah. Kemudian untuk lapis yang berikutnya, karena penghasilan kena pajaknya adalah 162 juta, sehingga penghasilan Tuan Masri ini masuk dalam lapis pajak lapis kedua. Jadi untuk penghasilan tadi 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak 15%. Jadi untuk ini sisanya adalah dari 162 juta dikurangi 60 juta. Jadi untuk 102 juta akan dikenakan tarif sebesar 15%. Hasilnya adalah 15.300.000, kemudian dijumlahkan memperoleh angka 18.300.000. Kemudian yang ditanyakan adalah pajak penghasilan pasal 21 untuk bulan Februari tahun 2022, sehingga harus dihitung pajak penghasilan per bulannya. Jadi 1 tahun yang sudah ketemu ini dibagi 12, didapatkan hasil 1.525.000. Jadi ini adalah pajak penghasilan per bulannya, 1.525.000. Jadi ketika menghitung PPh pasal 21 tarif progresif, yang perlu diperhatikan adalah di sini adalah untuk lapisnya. Jadi ini adalah lapisnya. Jadi untuk penghasilan 60 sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Jadi untuk lapis pertama adalah 60 juta, lapis kedua adalah dari 162 juta dikurangi 60 juta, yaitu 102 juta. 102 juta masih di dalam range lapis kedua, di bawah 250 juta, sehingga dikenakan tarif 15%. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai PPh pasal 21 bagi bukan pegawai. Jadi bukan pegawai ini terbagi menjadi dua, yaitu tenaga ahli dan bukan tenaga ahli. Tenaga ahli terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris. Sementara bukan tenaga ahli terdiri dari pemain musik, seniman, olahragawan, penasehat, dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa untuk penghitungan PPh pasal 21 bukan pegawai ini terbagi menjadi dua, yaitu bukan pegawai tersebut menerima imbalan yang berkesinambungan, jadi lebih dari 1 kali dalam periode 1 tahun pajak. Kemudian juga yang kedua adalah menerima imbalan yang tidak berkesinambungan, jadi hanya menerima penghasilan 1 kali aja, seperti itu. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa apabila bukan pegawai tersebut menerima imbalan yang berkesinambungan dan memiliki NPWP serta hanya memperoleh penghasilan dari 1 orang pemberi kerja saja, jadi dari pemotong pajak yang bersangkutan, maka di sini tarifnya adalah 50% dikali kumulatif penghasilan kena pajak, ya, dikurangi dengan PTKP. Jadi di sini penghasilan brutonya ini dikurangkan dengan PTKP terlebih dahulu. Jadi untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan, memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari 1 pemberi kerja saja, ini berhak untuk memperoleh PTKP. Kemudian yang berikutnya, apabila menerima imbalan yang berkesinambungan tersebut tidak memiliki NPWP atau menerima penghasilannya lebih dari 1 pemberi kerja, nah itu tarifnya dihitung berdasarkan 50% dari kumulatif penghasilan bruto. Jadi tidak memperoleh PTKP. Nah, kemudian berikutnya apabila bukan pegawai tersebut menerima imbalan tidak berkesinambungan, maka di sini tarif PPh pasal 21-nya dihitung berdasarkan 50% dari penghasilan bruto. Nah, di sini ada contoh soal mengenai PPh pasal 21 bagi bukan pegawai yang tidak berkesinambungan. Jadi tadi untuk yang tidak berkesinambungan, maka penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungannya dihitung dari 50% dikali dengan penghasilan brutonya. Jadi di sini honor yang dibayarkan oleh
Kementerian Keuangan terhadap Mario Teguh yang seorang motivator ini adalah 150 juta. Sehingga untuk mencari dasar perhitungan penghasilan kena pajaknya harus dikalikan dulu 50%, sehingga 50% dikali 150 juta didapatkan 75 juta. Nah, 75 juta di sini berdasarkan tarif PPh pasal 21 masuk dalam tarif lapis kedua. Jadi yang pertama adalah 0 sampai dengan 60 juta dikenakan tarif 5% sebesar 3 juta. Kemudian yang kedua di sini 15 juta, jadi 60 jutanya sudah dikenakan 5%, karena dasar perhitungannya adalah 75 juta sehingga masih ada sisa 15 juta lagi. 15 juta ini masuk ke dalam range lapis kedua, penghasilan 60 sampai dengan 250 juta. Dikenakan tarif 15%, didapatkan 2.250.000, sehingga untuk jumlah PPh pasal 21 terhutangnya adalah 5.250.000. Di sini yang perlu diperhatikan adalah apabila wajib pajak tersebut tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 21 yang terhutangnya ini adalah sebesar 120% atau lebih tinggi 20% dari PPh pasal 21 yang terhutang sebagaimana yang dicontohkan ini. Jadi tarifnya juga nanti akan 20% lebih tinggi atau 120%, menjadi 120%. Baik, demikian untuk penjelasan mengenai penghasilan pasal 21. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali.